Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kedua kita kali ini kita akan melanjutkan untuk bab listrik dinamis arus searah. Pembahasan pertama kita akan membahas tentang rangkaian hambatan. Yang pertama, rangkaian hambatan seri. Rangkaian hambatan seri adalah rangkaian yang disusun secara berurutan atau segaris. Jadi semua hambatan yang terpasang pada rangkaian tersebut dialiri arus listrik yang besarnya sama. Bila ada salah satu hambatan yang putus, maka arus listrik pada rangkaian tersebut juga akan putus atau tidak mengalir. Jadi yang sama untuk rangkaian hambatan seri itu adalah I-nya. Kemudian untuk mencari R total atau R pengganti itu tinggal dijumlahkan jumlah hambatannya, yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Contoh, 3 buah hambatan listrik disusun seri seperti gambar. Tentukan hambatan total. Jadi diketahui ada R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 4 ohm. Tinggal kita jumlahkan untuk mencari R totalnya atau R penggantinya. 2 tambah 3 tambah 4, yaitu 9 ohm. Yang selanjutnya yaitu rangkaian hambatan paralel. Hambatan paralel adalah rangkaian yang disusun secara berdampingan atau berjajar. Jika hambatan yang dirangkai paralel dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, maka tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan adalah sama. Jadi yang sama itu adalah tegangan. Dan untuk mencari R pengganti atau R total itu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Nah, contoh soal, 3 buah hambatan listrik disusun paralel seperti gambar. Tentukan hambatan total atau hambatan pengganti. Kita masukkan ke rumus. R1 kita ganti 2, R2 kita ganti 3, R3 kita ganti 6. Tinggal kita jumlahkan atau kita samakan penyebut dulu. Jadi 3 tambah 2 tambah 1 itu adalah 6. Jadi 6 dibagi 6. Ini kita balik. Jadi R total dibagi 1. Di sini sama aja ya karena 6 dan 6. Jadi 6 dibagi 6 itu adalah 1 ohm. Jadi hambatan pengganti atau hambatan totalnya itu adalah 1 ohm. Selanjutnya yaitu tentang hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff itu berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Atau dapat kita tuliskan, jumlah I masuk itu sama dengan jumlah I keluar. Nah, hukum 1 Kirchhoff ini juga biasa disebut dengan hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff's current law. Nah, berdasarkan gambar, I masuk itu adalah I1, sementara I2 dan I3 itu adalah I keluar. Ini dapat kita simpulkan bahwa I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, contoh soal, perhatikan rangkaian sederhana di bawah. Kuat arus listrik 15 ampere, I1-nya, I3-nya 7 ampere, I4-nya 8 ampere, I5-nya adalah 5 ampere. Yang ditanya adalah I2. Kita tentukan dulu I masuk dan I keluar. Yang masuk itu adalah ada I1 dan I2, sementara I5, I4, dan I3 itu adalah keluar. Jadi I masuknya I1 tambah I2, I keluarnya I3 tambah I4 tambah I5. I1-nya itu 15 ya, ini salah, berarti ini 15. Jadi 15 ditambah I2 sama dengan 7 ditambah 8 ditambah 5. Berarti 7 ditambah 8 ditambah 5 berarti 15. 7 ditambah 8 ditambah 5 itu berarti 20, maaf. Jadi 20 kita kurangkan jadi 20. Ini hasilnya 20 dikurang hasilnya tadi 15. Jadi 20 dikurang 15 jawabannya I2-nya adalah 5 ampere. Nah, hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff ini biasa disebut dengan Kirchhoff voltage law yang berbunyi jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Atau kalau dirumuskan itu adalah sigma GGL sama dengan sigma I dikali R sama dengan 0. Ini penjelasannya. Nah, untuk menganalisis suatu rangkaian listrik pada hukum 2 Kirchhoff ada beberapa aturan. Yang pertama, kita harus menentukan arah loop. Jadi arah loop ini itu bisa searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Dan di sini bisa bebas. Jadi mau searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, peraturan yang kedua,
pada suatu cabang jika arah loop itu sama dengan arah arus, misalnya arah arusnya ke sana, kemudian arah loopnya ke sana, artinya kan sama-sama searah jarum jam, maka penurunan tegangan atau IR-nya itu nanti akan bertanda positif kalau searah. Nah, kalau berlawanan, maka dia akan bertanda negatif. Jadi kalau searah positif, kalau berlawanan bertanda negatif. Nah, peraturan yang ketiga, jika saat mengikuti arah loop, kutub sumber tegangan yang lebih dulu dijumpai pada GGL itu adalah positif. Jadi pertama muter, ketemunya positif, maka GGL-nya bertanda positif. Tapi ketika muter dan ketemu tanda GGL-nya negatif lebih dulu, maka GGL-nya bertanda negatif. Nah, kita masuk ke contoh soal. Suatu rangkaian listrik ditunjukkan seperti gambar. Dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff, tentukan besar kuat arus listrik yang mengalir. Nah, dari soal kita ketahui, GGL 1-nya 6 volt, GGL 2-nya 12 volt, kemudian R1-nya 2, R1-nya 2, R2-nya 6 ohm, dan R3-nya 4 ohm. Kita masukkan ke rumus. Nah, yang pertama kita perlu lakukan adalah menentukan arah loop. Di sini arah loopnya kita buat misal berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sekarang kita tentukan GGL-nya dulu. Ketika berputar, dia berputarnya berlawanan jarum jam, GGL 1. Ketika berputar, dia bertemu dengan tanda positif terlebih dahulu, maka GGL 1-nya adalah positif. Kemudian ketika berputar, dia bertemu dengan GGL 2-nya itu adalah negatif terlebih dahulu, maka GGL 2-nya adalah negatif. Sementara di sini selanjutnya arah arus. Arah arusnya ini adalah berlawanan jarum jam. Berarti searah dengan arah loop kita. Jadi karena sama maka I-nya semua positif. Tinggal kita masukkan rumusnya, kita masukkan angkanya, maksudnya GGL 2-nya 12, GGL 1-nya 6, R3-nya 4, R2-nya 6, dan R1-nya adalah 2. Nah, min 12 ditambah 6 itu adalah min 6. 4 tambah 6 tambah 2 itu adalah 12. Jadi 12I dikurang 6. 12I dikurang 6, maka I-nya adalah 6 dibagi 12. Maka hasilnya I-nya adalah 0,5 ampere. Nah, di sini ada tugas. Silahkan kalian kerjakan di buku daring kalian. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kedua kali ini. Mudah-mudahan kalian paham. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.